Hai pemirsa, saya berada di Bali, tepatnya di Desa Sukowati, Gianyar, Bali. Desa ini terkenal sebagai desa pusat seni dan budaya, dan di desa inilah seorang musisi lahir. Dan di kemudian hari, ia kemudian berhasil membawa harum nama Bali dan Indonesia ke dunia internasional. Ini merupakan jalan masuk ke kediamannya. Saya akan menemui beliau dan kita saksikan cuplikan berikut ini. Hai Bli, wah, Halo. lagi ngapain nih? Halo. Lagi latihan. Selamat siang. Selamat siang. Halo, nih Bli Lave, Bli Wayan, apa kabar? Latihan apa sih? Latihan, Buat? kita biasa latihan dia buat persiapan konser nanti juga. Oh gitu. Iya. Dan ini emang rutin latihan di sini. Memang rutin ya. Biasa berapa orang tuh? Biasanya berenam dan bertujuh. Ya. Sekarang Kadang-kadang ada bertiga penarinya dulu. juga, banyak makanya. Ini gitar-gitar sebanyak ini, suaranya lain-lain atau sama aja sih? Soalnya lain-lain, fungsinya juga lain-lain. Mau denger satu-satu boleh nggak? Ya. Mau coba yang lain dong, yang beda, yang agak beda. Yang beda ini. Ini beda. Oke, bedanya adalah? Bedanya ini ada bassnya. 3 senar itu bass. Aha. Di bawahnya biasa Jadi gitar. bass dan gitar Jadi dilakukan oleh satu neck. orang? Iya. Sedap. Oke, yang lain, yang beda lagi. Yang lain Kemana mungkin kita? aku ambil itu yang ada standnya. Mhm, Jadi dia begini tempatnya. Oh, harus ada, kayak meja standnya. gitu. Iya, jadi aku mainnya Maininnya? begini dari atas. Dicoba ada suaranya? Tinggal ini aja sih. Oke. Ya, jadi mainannya kayak Mhm. ini dia, ada Misalnya, standnya. buatlah aku meja. Kalau seperti gitar begini nggak enak? Enggak, emang didesain untuk Oke. begini. Ini desain, artinya desain permintaan beli, Ya. custom buat seperti ini? Ya. Oke, yang lain lagi? Ini untuk suaranya aneh-aneh. Oh iya, ini kayak padang pasir, Timur Tengah, bener nggak? Ah. Ini perpaduan antara apa dan apa kalau yang ini beli? Ada ini, ada itu? Ini harpa. Aha, oh harpa. Perpaduan antara harpa dan gitar. Jadi Dari semua itu kebanyakan custom atau memang ada yang udah beli jadi gitu? Kalau perbandingannya berapa-berapa? mungkin 70% mungkin custom ya. Lebih banyak Iya, custom. Kenapa iya. sih? Apa yang beli cari gitu? Yang Jadi eksperimen untuk musiknya world music mungkin ya. Jadi eksperimen yang aneh-aneh. Jadi nggak sama. Karena saya banyak eksplorasi dengan musik etnik. Jadi harus yang kayak memang gini unik. seperti ini nggak ada orang yang punya. Ini custom atau udah jadi? Jadi sebenarnya custom, Custom, ada yang udah jadi juga, cuma di luar jarang. Beli memang sering latihan di sini ya? Ya, kalau tiap latihan kita datang ke sini Seminggu ada berapa kali gitu? paling banyak 3 kali kita latihan. 3 kali. Dan banyakannya pagi, siang, malam, Pagi. pagi. Ini rumahnya emang didesain khusus untuk Iya. ada latihannya, Iya. terus ada apa nih kayak pendopo gitu. Iya, Diceritain studionya dong juga beli ada. satu-satu. Studio sebelah mana? Studionya yang itu, studio Aha. rekamannya di sebelah sana. Mhm. Terus di sini untuk latihan nari sebenarnya. Oh. Sini untuk sanggar tarinya bisa banyak orang. Karena kalau banyak penarinya bisa 50 orang. Ini beli desain juga. Ya, desain sendiri. Kebayangnya apa waktu itu waktu beli desain bikin itu kebayangnya bisa buat apa saja? Mungkin desainnya ini agak aneh karena saya ingin mengkombinasikan semua jenis bangunan dalam satu tempat ya. Jadi sama dengan gitar, saya ingin punya berbagai macam gitar. Udah besar dari kecil di sini terus? Enggak sih, rumah ini baru setahun. Oh baru setahun. Rumah masa kecil lain, rumah orang tua pusat. Lain lagi, Iya. mau lihat boleh nggak? Boleh banget. Supaya bisa tahu secara keseluruhan balawan dari kecil sampai besar. Iya, iya. Ya, sebelah mana?
Kita jalan ya. Saya mau lihat-lihat dulu. Nanti kembali setelah jeda berikut. Sebelah sini ya beli ya. Gitar elektrik Ini pertama. berarti nih gitar sangat bersejarah ya. Iya. Tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Tidak Sekarang boleh. jadi ini toh. Ini Iya, jalanan lagi, Jalanan masa kecil ini. tapi udah konblok begini. Belum, masih tanah. Tanah Tapi berdebu. jalannya Tapi luasnya jarak temboknya emang iya, segini. Memang segini. Ya, ke sini. Lagi kecil inget nggak jalan ini nih dipakai buat apa? Sama Pakai beli sepedaan. sepedahan? Iya. Ngapain? Sepedahan cuma Eh, jalan biasa atau? Enggak, standingan. Yeah, action. Action standingan. Berapa anak-anak kecil tuh yang standingan? Banyak, hampir semuanya mungkin 20-an mungkin ya. Yang standing paling lama? Saya. Yeay. Paling bandel. Paling bandel. Ini rumah siapa nih beli? Ini rumah masa kecil, rumah orang tua. Oh ini, oke. Pusatnya. Wow, lucu amat. Beli ini Iya. zamannya beli masih kecil di Masih sini kecil nih. ya, ini rumah. Ini rumah ini ruangan apa nih kalau yang ini? Ini ruangan istilahnya Bali Utara ya. Aha. Bali Utara biasanya orang tua tidur di sini. Oh orang tua Ya. nginepnya di dalam. Ya, Kayak, nginep di anak-anak tidak boleh masuk. Anak-anak Oke, lain. kalau misalnya yang lain-lain ini yang Kalau lain kan ini juga tempat tidur anak-anak. beli di sini lagi kecil. Iya, di sini. Aha. Terus Terus kalau di sana ruang untuk upacara misalnya potong gigi, nikah, di sini, semuanya di sini. Ya. wow, potong gigi. Karena Potong gigi. untuk anak Bali harus begitu ya. Harus ya. Ini, nah kemudian yang di depan, yang di sana Itu juga kamar aja. kamar siapa? Kamar kakak. Kamar kakak. Iya. Nah terus sebelah sana beli? Sebelah sana itu namanya ada ruang suci untuk senjata-senjata keris-keris segala macam. Kalau di sana untuk persembahyangan. Oh, Ya. itu pokoknya harus di sana gitu, nggak boleh di Iya. sembarang tempat. Iya. Oke, jadi rumah Bali emang punya filosofi sendiri-sendiri Iya, gitu ya, ada iya. fungsinya Jadi nggak boleh sendiri. dijual. Halamannya sama terus sampai 2000 tahun. Waktu main gamelan, beli udah langsung suka. Udah langsung suka. Umur 6 tahun langsung suka. Nah, terus dari situ kemudian mulai belajar gitar, Mulai usia? belajar gitar. Usia yang sama hampir barengan 7 tahun, 8 tahun sih. Mm-mm. 8 tahun mulai bermain Gamelan gitar. sama gitar kan lain banget kan? Iya, lain Gamelan itu lebih tradisional, pentatonik. Kalau gitar, kenal di mana itu gitar? Gitar dari kakak perempuan sih, kakak perempuan yang paling besar juga tertarik sama gitar. Dan di sini juga lingkungan wisatawan ya, banyak turis datang sini nginep-nginep di rumah-rumah penduduk. Dari juga, zaman dulu Iya, turis udah. Iya, tapi istilahnya belum ada kayak hotel, jadi mereka kayak homestay, nginep, mereka bawa gitar. Saya juga, Mereka bawa gitar, Iya. memang untuk hiburan mereka Iya. gitu. Beli masih ingat nggak siapa yang ngajarin gitar pertama kali? ya kakak juga, terus teman-teman kakak juga. Ini kakak saya. Halo Mbak, terima kasih. Tadi bilangnya katanya nggak akan kesini. Jadi saya panggilnya Mbak Jero ya. Yang pertama kali ngajarin gitar. Atau ayo belajar gitu. Atau gimana sih pertama ngasih belajar sama Mbak Lawan? Oh dia nyuri-nyuri belajar, ngambil-ngambil sendiri. Ngambil sendiri, terus padahal nggak boleh, sama kakaknya nggak boleh sebenarnya. Enggak, bukan kan ditaruh pas saya sekolah, dia pulang sekolah duluan, dia mainin sendiri gitu. Langsung bisa atau ngaco-ngaco dulu awalnya? Ngaco-ngaco dulu. Putus-putusin senar dulu. Lagu pertama yang pertama kali bisa lagu apa? Lagu anak-anak bermain layang-layang. Bermain layang-layang, Iya. tapi sederhana. Cuman itu aja apa? Ambil bulu sebatang. Gitu, Nadanya aja gitu. Iya. Nah ini kalau nggak salah saya punya kejutan yang ini nih. Aduh, terus dikeluarin dulu. Yang ini nih mengingatkan beli sama apa? Aduh, band saya namanya. Band saya dulu namanya Maxel. Namanya Maxel dulu bandnya. Kelas 6 SD. Iya, kelas Bikin 6 band SD. itu udah Iya. jago tuh. Gitar Iya, udah jago. lumayan. Main lagu-lagu itu Scorpion gitu mungkin ya. Nah, kenapa ngambil nama Maxel, band Maxel gitu? Karena dulu kan gaya. ini legend banget kan, kaset segala macam. Kita pikir sih ngawur aja,
bikinnya namanya ini siapa tahu disponsor. Kacau banget ya. Otaknya udah bisnis banget. Tahu disponsorin sama mereka. Ternyata enggak. Enggak. Tapi bertahan kan? Iya, bertahan Oke. lama juga. Bertahan SMA. lama sampai SMP sampai SMA. SMA ya. Gitar pertama yang dicoba curi-curi itu masih ada nggak sih? Nggak ada. Itu udah tahun 80-an. Gitar biasa kan? Kayu biasa kan? Iya, gitar kayu ya. Yang bikin itu orang Bali lagi. Yang bikin orang Bali. Dikasih oleh? Enggak, beli sendiri. Beli sendiri. Waktu itu harganya berapa? 15.000 mungkin ya. 10.000. 9.000. Nah, tapi waktu itu. dari situ kan bisa main gitar elektrik ya? Dari situ kan, dari akustik dulu, Ya, terus 2 akustik tahun ya. kemudian bisa elektrik. Ya. Masih ada nggak gitarnya elektrik? Elektrik masih ada. Mau lihat, mau Di lihat, sini mau lihat. kita lihatin dulu. Di mana? Yeay. Hebat ya, masih ada. Mbak, masih sekarang masih main? Udah enggak? Terakhir? Nah, ini dia. Gitar elektrik Ini pertama. Berarti nih gitar sangat bersejarah ya? Iya. Tidak boleh hilang, tidak boleh rusak. Sekarang boleh. masih dalam kondisi yang... Masih bagus, cuma kurang dibersihin aja. Usia berapa nih punya ini? Siapa yang beli? Kelas 6 SD. Ah, Orang tua beliin. terus apa rasanya dikasih? Senang banget, cuman nggak tahu aja kenapa saya milih gitar yang seperti ini. Pilih sendiri? Iya, karena mungkin waktu itu kan mungkin ada gitar yang bentuknya lebih Mhm. ngerok terus segala macam, tapi saya senang aja lihat ada lubangnya gitu. Mbak Jero, menyangka nggak kalau Balawan akan jadi sesukses ini? Nggak pernah nyangka. Nggak pernah mimpi jadi superstar gitu. Beli itu memperlakukan Mbak Jero kakak pertama ini udah manja banget kayak ke ibu gitu. Bener nggak? Ya. Karena emang dari kecil emang bareng, karena mengganti orang tua. Orang tua tuh sibuk banget. Dua-duanya, ayah ibu. Karena bapak ibu saya juga pendeta. Mm-mm. Ya, jadi pendeta. Selain ngurus bisnis, toko, ngurus pura juga, ngurus pura adat juga. Jadi sibuk banget ya memang. Nah, kakak pertama Bu Jero dan kakak yang kedua yang jadi pengganti orang tua. Mau mengucapkannya lagi? Ya, boleh. Silakan. Makasih ya Bu Jero semuanya supportnya dari dulu. Aduh, saya jadi sedih. Nanti ceria lagi. Tapi dari sini kita akan bergerak lagi ke tempat yang lain ya. Iya. Bu Jero nanti ikut juga ya. Kami kembali saat lagi. Lanjut. Balawan dengan BF ya. Ya. Batuan Ethnic Fusion Dan Maestro Gamelan. dan Maestro Gamelan. Ya. Sekali lagi tepuk tangannya untuk semua Mas Balawan. Ditonton oleh fansnya Mas Balawan dari Universitas Udayana. Sekali lagi. Oke, Mas, kita bisa ngobrol ke sini sebentar ya. Jadi tadi itu perpaduan antara gitar dengan gamelan ya. Ya. Itu dapat dari mana? Dari kecil sih. Dari kecil. Ya. Yang gamelannya dari kecil. Ya. Tapi Balawan punya ide untuk menyatukan ini, permulaannya ceritanya dari mana dulu? Permulaannya pengen bermain gamelan itu dirubah lewat gitar gitu. Jadi Ternyata bisa. bisa. Tapi tetap harus memerlukan musik-musik tradisional. Ya tetap. Awalnya kan saya balik lagi ke yang sebelumnya nih. Balawan pergi ke Australia ya, belajar di sana musik, tetapi kemudian dapat beasiswa, kemudian diploma di sana, tidak meneruskan sampai
selesai graduate S1 atau dapat gelar apa gitu? Karena bagi saya mungkin untuk udah cukup ya, kecuali kalau memang ingin menjadi dosen atau segala macam. Tapi saya lebih senang perform di depan orang. Dan di sana lebih ke orkestra, Ya, lebih ke seperti itu. klasik gitu, itu nggak cocok untuk balawan. Cocok. Nah, kemudian pulang ke Indonesia membentuk ABF, disatukan di situ. Idenya dari mana itu sebetulnya? Mungkin karena kalau mikirin pemain gitar mungkin banyak yang pintar-pintar jago-jago ya mungkin. Tapi yang ciri khas itu sedikit. Gitu. Jadi dengan ciri khas membawa budaya Indonesia di permainan, jadi bisa lain dari yang lain gitu. Bisa bersaing di dunia internasional. Nah, inilah yang terus kemudian diusung oleh balawan ke mana-mana, ke luar negeri, sampai konser di beberapa negara, sampai 20 kota seperti itu. Di negara mana saja yang sampai berkota-kota banyak itu? Sebagian besar sih di Eropa ya. Di Eropa, di Amerika juga. Sampai 20 kota sekali konser. Ya. Dengan penonton hanya orang Indonesia saja atau justru Guys, terus jarang nonton Indonesia. luar biasa? Saya mau tepuk tangan untuk balawan dong. Nah, saya dapat bocoran dari Mbak Jero bahwa di Indonesia ini hanya ada 2 yang right handed tapping, betul? Atau ada seseorang yang pernah cari ke sini, Stanley Jordan, Iya, Stanley Jordan. cari balawan ke Bali. Ya. Kapan itu? Dia mungkin lagi konser di Indonesia terus mampir ke sini, terus mungkin ada orang yang interview dia, terus bilang di Bali ada orang main kayak kamu, jadi dia nelpon saya pingin ke rumah. Dan setelah ketemu apa yang terjadi? Kita main bareng. Main bareng. Setelah itu kerja sama bareng juga nggak kalau misalnya keluar Kerja sama negeri? sih belum. Aha. Ya, karena dia sibuk banget. Oke, nah sekarang saya ingin menyaksikan cuplikan yang berikut. Ada cerita apa dengan Dipaku? Ada band favorit saya waktu muda ya, waktu dulu SD. Jadul, Iya. lagi SD, SMP, SMA? SD, SMP. SD, SMP. Ya. Terus pernah ketemu? Belum pernah. Belum pernah, tapi pernah ditonton oleh anggota. Iya pernah. Nah itu waktu di mana? Waktu di Norwegia kita sama-sama main, ada Tahun? festival tahun 2005 lagi workshop. Padahal balawan ngefans sama pemain Ya. gitarnya. Ya, Rasanya gimana? aduh deg-degan. Nah ditontonin oleh favorit, oleh seorang idola, deg-degan pasti. Tapi bikin kesalahan atau enggak? Enggak sih, Enggak ya? enggak. Malu Udah, ya salah. jelas. Tapi sempat dia datang dan kemudian Dia datang nyobain gitar saya gimana Yang sih ini? kamu? Bukan. yang lain. yang double Yang neck, double juga ya. double juga. Ya. Dia nyoba terus Susah ya mainin, dia bilang itu. susah ya. Iya. Oke, nah terus soal right handed tapping itu belajar dari mana? Itu awalnya dari rock sih, temen dikembangkan lagi karena rock itu juga ada teknik tapping seperti itu. Cuman dikembangkan lagi dengan memakai semua jari. Jadi rock biasanya pakai 2 jari maksimum. Tapi saya Rock pakai biasanya semua 2 jari ya. maksimum. Aha. Dan ini sih lebih ke permainan piano mungkin di gitar karena pakai 8 jarinya dimainin bersamaan. Supaya suaranya kedengeran harus dicolok. Apa tuh istilahnya itu? Dicolok atau Ya. apa tuh? Yuk, Kita colokin di ya. sebelah sana. Kalau Putri Jenang Ayu, lagu daerah kita dengarkan. Ini udah mulai. Lanjut. Wow. Komentar pertama cuma wow, di situ udah tahu ada orang lain. Di Ada situ suara yang aneh. ada suara aneh tambahan gitu ya. Sengaja didatangkan khusus untuk balawan. Wow, Kita terima akan kasih. cerita lebih banyak lagi setelah jeda berikut. Saya pernah dengar nama balawan karena
Saya kan sering ke Bali juga, teman-teman musisi pernah cerita, tapi saya taunya dia sekolah di Australia. Mau tanya, tadi saya sempat ketemu tuh dua sahabat ya. Tapi pertama ketemu kenal kapan? Ingat nggak? Bu Jana ingat nggak? Sekitar tahun berapa? 96. 96. 96. Ya. 96. Siapa yang nyari? Siapa kenal di mana gitu? Saya nyari Jujur ya. Kenapa? dari dulu ngefans, sering lihat di acara tele. Udah di Gigi ya. Udah di apa namanya? Sebelumnya ya. Ya, lihatnya di acara-acara TVRI kan. waktu itu. Acara apa sih? Acara Rama ya, TVRI zaman-zaman. itu Jadi udah nggak ada tuh jadi kayaknya. ketahuan tuanya nih. Ketahuan tuanya. Tapi apa yang membuat Balawan cari Bu Jana gitu? Waktu itu Balawan di Jakarta atau di Ya, Bali? saya cari ke Jakarta karena saya nggak tahu lagi pemain gitar yang saya tahu. Zaman itu mungkin dua aja, Ian Antono sama Dewa Bujana ya. Aha, terus Jadi saya cari ini aja Dewa Bujana. cari ke Jakarta juga kan nggak gampang gitu ya. Dapat nomor telepon duluan kan? Ya dari orang Bali yang di sana mungkin ya. Aha. Terus udah gitu Jadi ketemu saya ninggalin message aja di ini. Di kata-katanya udah apa ada sih? HP belum sih? Belum, masih telepon rumah, saya dengar ada pesan gitu. Ah, Ya. Siapa terus saya Balawan katanya, pengen ketemu gitu. saya Balawan pengen Saya ketemu dan nomor terus teleponnya dia kasih. Terus aha, akhirnya nomor sekian-sekian, terus? saya pernah dengar nama Balawan karena saya kan sering ke Bali juga, teman-teman musisi pernah cerita, tapi saya taunya dia sekolah di Australia, berangkat ke Australia. Oh, berarti ini udah sesama tahu karena sesama Bali gitu atau ya pergaulan musik kan kalau di Bali pasti kan saling ngobrol siapa oke, siapa pernah ini. dengar-dengar tuh Balawan-Balawan Ya tapi gitu. dia yang saya dengar udah sekolah di Australia gitu. Mungkin tuh dari tahun sebelumnya berarti ya 93. Terus akhirnya saya telepon dan saya ajak ketemu, saya kasih Percaya aja gitu telepon gitu ya. ya Percaya aja. kan kalau saya juga orang jauh, terus ada orang dari jauh juga sama kan pasti kan kita saling ya ada perasaan gitu lah pastinya gitu. Terus kebetulan saya lagi buat album solo yang Nusa Damai tahun 96 bener prosesnya 96. Ketemulah di suatu tempat di mana? Saya rekaman di studionya Indra Lesmana di Pondok Cabe ya. Pondok Cabe. Terus saya suruh datang aja gitu. Dia datang. Saya belum tahu Balawan mainnya gimana, nggak tahu juga gitu. Terus saya rekaman, kayaknya saya rekaman nggak kelar-kelar ya kayaknya itu lagu. Nggak tahu ngisi, nggak dapat. Terus dia diam aja gitu. Mungkin kalau dalam hatinya ini lama banget sih ini orang ngisi mungkin gitu kali. Dan terus saya nggak tahu udah ketemu itu akhirnya saya pulang ke Bali, saya hubungin dia. Ketemulah kita terus main bareng. Kebiasaannya dia kalau kita ada mungkin yang lain juga datang, dia rekam pakai handycam gitu. Nggak tahu masih ada mungkin rekamannya. Masih ada. Masih. Nggak tahu. Mungkin masih Terus Di rumah pusat ya, rumah pusatnya. tuanya. Mainlah kita berdua gitu. Udah main terus dia berhenti. Dia ke dalam kalau nggak salah ya, di kamar deh. Dia main sendiri. Ini siapa sih main kok? Main sendiri bisa kayak gini. jadi selama udah Saya kenal nggak di tahu. situ nggak Nggak pernah. tahu dia main tapping, saya nggak tahu tekniknya gimana, nggak tahu. Terus tiba-tiba saya dengar dia main sendiri karena saya juga langsung ke tempat yang lain. Ini gimana mainnya sih? Ya sejak saat itu saya lihat, saya dengerin dia main, wah gila mainnya kayak gini. Terus setelah itu saya langsung produce albumnya dia yang pertama, Globalism. Ya Dapet deh. kita rekaman di RRI ya, Iya. yo eksperimen aja gitu di sana. Oke, nah udahlah dari situ kemudian sahabatan sono sini membentuklah sebuah grup namanya Trisum ya. Iya. Jangan salah sebut. Nggak apa-apa Trisum juga. ya. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Karena orang banyak yang salah Iya, sebut juga iya. gitu. Tapi bertiga kan ada Tohpati juga di situ. Sempat awalnya namanya B3 gitu ya. Ya karena kami bertiga sama-sama B, saya dipanggilnya kadang-kadang Bujana, Balawan, Topati panggilannya Bontot kalau di Jakarta karena dia Jadi- anak paling kecil kan. Oh. Jadi B3. B3. Karena saya sering main sama Balawan kalau di sini acara-acara tertentu. Di Jakarta saya sering berdua sama Topati. Nah pas kita disuruh main untuk satu produk gitu, bertiga gitar siapa nih, terus akhirnya saya sama Topati yang milih Balawan aja. Dan memang bertiga lah. iya,
namanya B3 dulu ya maksudnya. Terus kemudian diganti jadi Trisum. Karena kita akhirnya harus konser untuk tur ya, tur keliling Jawa dan buat album gitu. Terus yang ngasih nama, kita bingung cari nama waktu itu B3, di luar kan ada G3 ya, Lagi naik juga terlalu waktu itu. sama lagi, nanti lagi ya. terkenal Iya, banget juga jadi di situ. Terus akhirnya kita pakai nama lain dan Thomas ya, Thomas dari Gigi temannya yang ngusulin kan, karena kita latihannya di studio yang sama gitu. Pakai nama ini aja Trisam. Nggak tahu apa dia Trisam alasannya. apa Trisum? Yang benar. Saya nyebutnya Trisam tadi. Iya. Apa-apa deh. Ya gitu loh, akhirnya pakai nama itu dan ya Dan terus sampai ya, sekarang. ya. Kalau Trisum sendiri buat album. Udah kita pertama buat DVD konser ya, live konser, terus kita buat album yang pertama, terus istirahat karena Pahlawan juga dia jobnya banyak di luar. Iya, banyak di luar, Dia laku. nggak pernah jarang di Indonesia, jadi kebanyakan. Tapi bagus ya bisa bawa nama ini ya, musik tradisi sini gitu. Gambaran Balawan di mata Bujana. Ya, Balawan semakin lama kan semakin ketahuan karakternya dan karakter itu ada di dalam main gitarnya. Jadi sebetulnya karakter seseorang itu akan tergambarkan lewat permainannya memang pasti itu. Balawan tuh lucu pastinya, lucu banget orangnya. Kalau kita tur itu nggak ada dia nggak seru. Yang buat Apa sih dia membuat apa gitu? nggak berhenti dia ngomong. Kita itu udah suruh stop di dalam bis gitu. Ada lagi satu lagi nih, selalu gitu nambah terus ceritanya. Jadi, aduh, apalagi nih terus. Semua udah tidur, dibangunin lagi. Satu lagi nih, nggak habis-habis. Dan Yang kalau dijumlah bisa jadi banyak iya, banget. sebetulnya mungkin kalau dia nggak jadi pemain gitar, jadi pelawak dia di Bali. Cocok. Nah, Oke. tergambarkan lewat mainnya. Mainnya tuh Mainnya apa? Jenaka, ceria. iya, sangat-sangat musik itu kan harus ada humornya juga gitu. Dia mewakili itu dan tapi banyak sih yang banyak hal yang Balawan punya yang orang lain nggak punya ya. Mungkin Permainan teknik yang right handed tapping itu susah. Susah saya atau dari tidak dulu sebetulnya? pengen bisa tapi nggak bisa dan memang saya akhirnya saya nggak bisa memang main begitu gitu. Jadi memang udah jalurnya jalurnya sendiri-sendiri. aja. Kalau semuanya main gitu kan suaranya sama nanti. Iya. Gitu. Mau tepuk tangan untuk dua sahabat ini? Perform berdua, yuk. 1, 2, 3. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang
sedih. Hey, lepaskan saja bila dia selalu menyakiti hatimu lagi. Tahu nggak yang barusan nyanyi siapa? Balawan kan, vokalnya Balawan tadi. Tapi yang nyanyi adalah Balawan ciptaan Dewik. Ya. Judulnya? Asal kau mau. Iya, itu untuk sang istri. Mungkin ya. Ayo Mbak, sini Mbak. Nah ini boleh nggak bongkar-bongkaran ya? Bongkar sampai setuntas-tuntasnya boleh nggak? Halo Mbak, aku ingin tahu untuk jadi seorang istri Balawan harus sabar nggak? Soalnya fansnya kan perempuan banyak. Iya, iyanya dalam. Tapi Balawan orangnya setia kok. Wih, setia, oke. Tapi fans ada yang sampai ngejar ke rumah atau ke handphone atau kemana? Ya ada aja ya namanya entertainer, tapi dia slow aja jadi saya juga nggak mikirin gitu, nggak ditanggepin itu. Oke, tapi kalau ngelihat gitarnya yang didekap terus gitu, itu yang jadi istri yang mana sih sebenarnya, gitar atau Mbak Rati gitu? Ya, Di kamar aja ada 10 iya ya. di kamar aja Sampai tempat tidur. Iya, jadi gimana? Nggak Bener, boleh ada lepas, 10. Iya. Kalau kita pergi-pergi jalan-jalan juga harus ada gitar di mobil. Paling tidak satu. Paling nggak satu. gitar Yang mana bolong. yang paling sering dibawa? Kalau jalan-jalan rekreasi gitu gitar bolong, tapi kalau di rumah udah giliran tuh tiap pagi dia gitar dulu baru teh gitu. Oh, gitar dulu baru teh. Jadi begitu buka mata langsung ngambil gitar gitu. Iya. Kadang-kadang juga aneh dia lagi ngobrol apalagi jalan-jalan kemana tiba-tiba aduh ada inspirasi nih, ada inspirasi gitu. Aha. Jadi jangan ajak ngobrol sampai rumah langsung ambil gitar. Kalau Langsung diajak ngobrol rekam. hilang? Hilang nanti. Gitu. Iya aneh ya. Emang begitu kali ya kalau sama musisi. Pertanyaannya berikutnya adalah ketemunya di mana? Ini beda usia 15 tahun? 14. 14. Rati 23. 24. 24. Balawan 38. 38. 14 tahun. Ketemu di mana? Awalnya sih dia tuh panitia ada acara jazz, coklat jazz sama si Amin sama Syaharani ya di Jakarta di Kemang. Aha. Dia panitianya. Dia nggak suka sama saya, nggak suka sama musiknya juga. Ini pengakuan siapa nih? Waktu Iya. kelas 2 apa 3 SMA saya masih. Aha. SMA. Bilang nggak suka? Ya maksudnya dia nggak ngerti. Nggak ngerti, Oh, oke. ketinggian mungkin buat saya kan waktu itu SMA sukanya apa sih band-band Yang ngepop-ngepop apa gitu gitu lah. kan. Terus tiba-tiba jazz terus ribet ya jadi waktu itu kurang memperhatikan. Aha. Di situ tapi udah kenal. Nggak Kenal gitu kenalan aja, cuma kenal gitu. oh itu Balawan gitu, Ah, gitu terus aja. udah aja. Terus dari situ Ketemu lagi pas saya perform di pemilihan Putri Bali dia ikut. Oh, iya. di sini. Bali Aha. ya. Ikutan jadi putri nominasi Jadi putri-putrian. finalis. Finalis ya. Dari situ terus kenalnya dari Facebook ya? Iya. Jadi nggak enak Ketemu lagi di Facebook. Kayak ABG zaman sekarang Kayak- gitu kayak kenalnya lagunya di, Gigi. lagunya Gigi yang ada Facebook apa tapi gimana kenal di Ketemu Facebook? lagi di Facebook langsung saya sapa gitu. Sapa, terus Ya. tapi emang ada tujuan nih harus aku dapetin nih gitu. Ya begitulah. Datar banget ya, ini Datar. emang tiap hari kayak gini Pak? Enggak Datar, tanpa sebenarnya ekspresi. hancur ini tapi kenapa Heeh. jadi pendiam gitu tiba-tiba Tapi hancurnya apa? lucu pokoknya setiap hari itu dari pagi sampai malam pasti ada lawaknya gitu Jadi beneran kalau Iya. dia nggak jadi pemain gitar jadi pelawak Iya, gitu. jadi pelawak. Nah sekarang kan lagi 8 minggu nih di dalam sini, bener ya? Tahu nggak dia umurnya berapa minggu di sini tahu ya? 8 minggu. Sebelum hamil dan sesudah hamil ada perubahan nggak Apanya nih terhadap lawaknya enggak terhadap jadi lebih gimana Oh, gitu? Ini yang iya berubah. sih. Suka galak, kalau dia suka lebih dicakar ya. Serius? Nggak ada sebab musabab tapi dicakar aja. Oh memang begitu ya orang ambil. aduh kalau dia sih berubahnya jadi ini aja lebih posesif untuk makanan pergi-pergi kayak gitu-gitu Jadi lebih apa ngarahin gitu? iya jadi satpam. Jadi Iya. satpam. Udah tambah lagi satu profesi ya. Nanti kalau anaknya laki
ataupun perempuan mau diajakin Tak main lihat gitar? dulu kalau dia berbakat, ya kalau enggak jadi yang lain aja yang datangin duit lebih banyak. tujuannya itu ya. Kasihan kalau musisi kalau enggak ini, ada setengah-setengah maksudnya. Oke, pernah punya ini nggak pesan-pesan untuk musisi Bali, Balawan? Mungkin lebih membuka diri ya, karena mungkin orang banyak yang salah pengertian antara skill musik dan aliran musik ya. Jadi itu nggak ada hubungan. Skill harus tetap tinggi walaupun mau main dangdut atau musik punk gitu ya. Jadi tetap harus belajar gitu. Oke. Ya itu aja. Ratih nyanyi juga kan? Aku mau dengar suaranya. Yeay! Tepuk tangan untuk Ratih dan Balawan. Sampai di sini 1 jam lebih dekat bersama Balawan. Kita jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang, apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Sekarang apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja. Cinta itu bukanlah main-mainan, tapi pengorbanan. Semua bisa